Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini. Berkati semua orang yang Tuhan bawa dan menyiapkan hidup mereka untuk pemberitaan firman. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema kita hari ini tema nasional. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Itu kurang kuat itu. Coba kuat sedikit. 1, 2, 3. Marilah sekarang. Pembacaannya saya ajak kita merenungkan bagian ini ulang dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul? Dia tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu. Dan pasti dia tidak ikut ke Bethlehem. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Saudara-saudara, secara kasat mata Natal enak untuk ditonton. Kenapa? Ada dua peristiwa yang cukup baik untuk ditonton di malam Natal itu. Yang pertama, ada bintang bintang Saudara jalan malam-malam terus ada bintang berekor muncul di situ. Siapa yang tidak mau lihat? Kalau pegang HP pasti dia bikin makin lancar itu. Peristiwa kedua dalam teks tadi menarik. Dia bilang begini, ada malaikat menyanyi di padang belantara. Malaikat itu bukan manusia. Tapi kalau digambarkan seperti manusia, kalau perempuan cantik kok tidak? Cantik kok tidak? Kalau laki-laki ganteng kok tidak? Suara bagus kok tidak? Pakai pakaian bagus kok tidak? Tapi menyanyi di hutan. Muka bagus, suara bagus, pakaian bagus, menyanyi di... Agak beda-beda dengan kita. Muka biasa-biasa, pakaian biasa-biasa, suara biasa-biasa, tapi tidak mau menyanyi di hutan. Lebih suka menyanyi di Ada orang yang tahu menyanyi tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta tanya, ada paduan suara? Dia bilang tidak.
Tapi kalau bilang Bupati Luwu Timur dan Ketua Majelis Sinode mana begitu mau beribadah bersama-sama dengan dia di sini. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari di sini juga ada. Di Luwu Timur sini ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Laki-laki atau perempuan itu? Itu dia pun nama karunia makam puji. Ini susah ikut ke Bethlehem. Nah, dua peristiwa ini enak untuk ditonton. Tapi saya mau bilang pada saudara-saudara di bagian pertama, Natal bukan tontonan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Natal bukan tontonan. Pendeta, kalau Natal bukan tontonan, lalu Natal itu apa? Natal itu tuntunan. Sama-sama 1, 2, 3. Natal itu, kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Natal itu tuntunan apa? Tuntunan yang menuntun kita berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau saudara merayakan Natal tapi tidak dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal, saudara hanya membuat sebuah perayaan tontonan. Dan saya mau bilang pada saudara demi nama Tuhan, teman-teman yang event organizer lebih hebat bikin perayaan tontonan dibanding kita ini. Kita dituntun. Nah sekarang, tunggu dulu. Nah selanjutnya, lalu tuntunan bagaimana? Saya mau ingin kasih tahu lebih. Natal bukan sekedar tuntunan, tetapi sekaligus Natal itu tantangan. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Natal itu pendeta, lalu kita hari ini apa? Tantangan kita adalah tema kita. Baca sama-sama. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu tantangan kita. Nanti sebentar penjelasan berikut. Tapi itu tantangan kita adalah tema kita. Nanti apa itu Bethlehem, pergi buat apa di sana, sebentar kita bicara. Tapi itu tantangan. Dan hari ini ketika kita merayakan Natal, Natal ini input, cas. Pakai bahasa Kupang bilang, kamu sudah rayakan Natal jadi? Sudah pi Natal jadi? Sudah Natal jadi kenapa? Kan itu dia punya maksud begitu. Nah saudara-saudara, ini bacaan yang puluhan tahun kita baca. Saya mau ajak kita merenungkan bagian-bagian ini sampai pada kemudian kalimat itu muncul. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Kronologi paling pertama adalah peristiwa di Padang Belantara. Lokus pertamanya Padang Belantara. Pertanyaan paling gampang adalah, pendeta, kenapa di Padang Belantara? Jawabannya adalah, kisah di Padang Belantara tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Kisah dalam Kejadian pasal 4. Kain dan Habel. Di padang itu tempat di mana kakak adik mesti bersayang. Tempat di mana mereka harus berbagi kasih. Tempat di mana mereka menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Sehingga nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan kita penuh dengan kepalsuan. Kita duduk bersama-sama tapi kita bernyanyi bersama-sama tapi orang bertanya, pendeta, kenapa Kain tega sekali membunuh adiknya Habel? Karena perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Perjumpaan yang tidak berimbang antara akal dan perasaan, orang tidak pandang mana saudara, mana bukan saudara. Puncaknya Kain tega membunuh adiknya Habel. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Di sini jemaat 10. Jemaat.
Di Luwu ini persaudaraan aman, kakak adik aman, ipar-ipar aman, dengan mertua agak aman. Saya lihat saudara mulai kacau dengan mertua ini. Hubungan antar gereja aman, tidak ada dusta di antara kita. Nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama dinyanyikan di tempat penuh masalah persaudaraan. Apalagi pilkada baru lewat. Coba angkat tangan yang pendukung nomor 8. Kan jadi masalah. Tapi saudara-saudara, itulah beda manusia dengan ayam. Manusia diberikan akal dan perasaan. Ayam itu ada otak atau tidak? Tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk atau di luar ada sekolah untuk ayam. Ayam itu ada hati, ada atau tidak? Dia punya nama? Hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya dia mau kencing di mana dia taruh saja. Kan dia tidak ada perasaan. Makanya ayam tidak tahu cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu? Ya karena dia bukan ayam. Perjumpaan yang berimbang antara pikiran perasaan membentuk karakter. Tapi sudah peristiwa Padang itu, peristiwa di Padang itu terjadi karena iri hati. Tahu iri hati? Coba angkat tangan yang iri hati. Di sini orang tulus-tulus semua. Sedikit lagi dunia kiamat di sini. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal Pak Yorim rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Pak Yorim untung lebih. Saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang sama-sama suka iri hati. Dorang dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dorang dua suka iri hati. Tuhan bilang, malaikat urus dorang dua dulu. Malaikat datang, malaikat bilang, kamu dua ini kan suka iri hati, jadi hanya satu yang berdoa. Yang satu tidak boleh berdoa. Tapi yang berdoa minta apa? Yang tidak berdoa dapat 2 kali lipat. Jadi kalau pendeta Yorim berdoa minta motor 1, pendeta Yandi dapat motor. Di antara kamu dua siapa berani berdoa? Kami dua sama-sama tidak mau. Tidak mau. Karena harus berdoa maka tarik semacam lot. Pendeta Yandi berdoa. Saya pikiran ini. Kalau minta kaya nanti Pak Yorim lebih. Akhirnya pikir-pikir saya berdoa. Sudah Tuhan, kalau begitu kasih saya punya mata buta 1. Kalau Pak Yandi buta 1, Pak Yorim buta 1, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Sebentar pulang dari sini jalan kaki ada orang bawa motor hampir tabrak, dia silih sedikit itu orang lewat 20 meter jatuh. Brrr. Kita bilang apa? Mampus. Lihat begini ternyata dia punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang di Luwu ada, di Berau ada, di Lamberese ada, dia ada ikut ibadah di sini. Coba cubit dia sedikit. Orang yang macam gitu itu orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Ada begitu? Dia paham apa? Lama-lama orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang istri, mama, yuk
Coba cek dulu, cek apa? Dia kredit ke cash. Orang punya urusan. Ada juga yang begitu di sini. Betul-betul ada. Ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna. Hati-hati jawab hitam, hati-hati. Ya, itu peristiwa di Padang Belantara. Peristiwa di Padang Belantara. Dia lukus pertama di Padang. Tapi yang kedua, berita apa di Padang itu? Ada malaikat datang. Berita apa yang disampaikan? Ini kronologinya bilang begitu sampai nanti kita mau pergi ke Bethlehem. Kalimatnya bilang begini. Ada 2 kalimat yang menarik yang disampaikan pada waktu itu. 1, jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Melihat mereka semua ada ketakutan, berita yang pertama bilang jangan. Saya mau bilang pada saudara, jangan takut itu berita Injil. Injil itu pembebasan. Supaya mereka yang tinggal dalam ketakutan akan bangkit dan hidup lagi. Pembebasan. Tapi ingat, ada banyak orang Kristen, ada banyak gereja masih suka kasih taku orang. Apalagi menjelang Natal. Orang suka bawa film neraka, diputar di kampung-kampung. Orang kampung nonton film neraka tuh, aduh neraka tuh pendeta. Saya tidak pusing dengan neraka. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga bukan karena ketakutan di neraka, tapi karena Kristus mati bagi saya. Saya melayani di banyak rumah sakit. Ada oma-oma tua sekali. Kita pergi, kita berdoa. Oma, iya pendeta. Kita berdoa ya. Iya, tapi pendeta doa habis oma mati. Tapi oma mati masuk surga. Terus kita jelaskan sendiri sedikit. Terus dia bilang, pendeta mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman, di lorong-lorong maut, dia siap berhadapan dengan kematian. Supaya kalau ada anak muda datang ke saya, dia bilang begini, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Pendeta Yandi bilang, Adi, pendeta juga orang berdosa, tapi cinta Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu Injil. Bayangkan kalau ada anak muda datang kasih tahu, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya lihat engkau punya muka berdosa ini. Saya lihat ini. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Berita apa itu? Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Ingat, yang biasa kasih takut orang itu setan. Injil itu pembebasan. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun gampang atau susah? Kenapa susah? Dia lari-lari kan? Dia lari-lari begitu ikut dia punya papa atau dia punya mama? Dia kejar, sudah setengah jam terus dia punya mama bilang begini, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40. Ibu-ibu, kalau anak-anak tidak mau makan, omong dia baik-baik. Adek, makan sayang biar sehat, biar tambah besar, bisa tolong papa mama. Ini anak tidak mau makan, dia punya mama bilang, makan itu ada omong. Terus itu orang juga datang, wah, di sini ada yang begitu.
Itu om-om yang biasa kasih takut anak kecil ada di sini. Itu om yang mana? Itu om yang mana? Itu kasih tahu dulu. Besok kita sudah tua, itu anak sudah besar. Dia kasih takut kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat kepada. Aduh. Jemaat. Kalau malam-malam itu anak belum bisa tidur, jangan kasih takut dia. Omong baik-baik, adek, ayo tidur sayang, biar bangun pagi tubuh sehat. Ini anak tidak mau tidur, dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu. Setelah mati lampu, dia punya bapak keluar lewat pintu belakang, menuju jendela kamar, dan dengan yakin sekali dia punya bapak garuk jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Hah, itu om adek sudah tidur om. Ini keluarga tipu-tipu, tidak bisa ikut kebet. Di sini ada keluarga yang tipu-tipu begitu. Tipu-tipu anak kecil tapi sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Jemaat. Injil itu ada dua. Ada berapa? Dua. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang ya dua. Pakai bahasa Inggris bahasa lu jam 2. Ya, Injil itu ada dua. Satu, mati masuk surga. Sama-sama. Mati masuk surga. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, kaya raya, mati neraka. Susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita saja ini yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, sudah lupa Tuhan. Dulu belum ada kios, keliling semua gereja yang ada di Luwuk berdoa. Minta kalau Tuhan berkenan ada tempat usaha. Tuhan izinkan dia ketemu satu petugas koperasi. Dapat. Oh, di sini kenal petugas koperasi juga. Kenal. Harian atau mingguan? Nah, sudah buka kios. Hari Minggu tidak gereja. Pendeta datang tanya, Pak, kenapa tidak gereja? Nanti kios siapa jaga? Ada begitu di sini? Dia pun kios, nama kios apa itu manusia begitu? Tuhan baru kasih kios, belum kasih tambang nikel, baru kasih kios, lupa Tuhan. Dulu belum lulus polisi, belum lulus tentara, masih honor di ASN, honor apalah itu. Itu berdoa di semua pendeta minta Tuhan berkenan biar kita diterima, amin, haleluya. Diterima, langsung bikin syukuran. Gaji pertama untuk Tuhan, gaji 3 sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Yang pertama, terus mulai cari alasan menolak pelayanan. Tidak mau jadi penatua, diaken, pekerja gereja, tidak mau. Alasan hanya satu kata, apa itu? Apa itu? Ada juga di Luwuk. Ada di sini. Tunjuk. Mati masuk. Itu pertama. Kedua, Injil yang kedua. Dia mau kasih tahu begini. Saya tanya kita, tolong jawab. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Amin.
Amin. Mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Coba angkat tangan yang mau pergi sekarang ke tempat yang lebih baik itu. Coba angkat tangan. Kalau sampai ada yang angkat tangan, kemungkinan besar dia ada masalah dengan petugas koperasi. Jemaat. Sudah mati ini. Jemaat. Biasanya kalau kita bilang, kenapa belum mau mati? Pendeta, belum waktu Tuhan. Sama-sama. Saya memang belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan sorga sudah mesti ada di dunia di mana saya tinggal. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di... Bicara tentang kerajaan, bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah di sini, ada kasih atau tidak? Ada damai atau tidak? Ada kepedulian atau tidak? Masih ada kemiskinan, kebodohan? Kenapa suara tambah turun? Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa dia punya anak miskin? Coba kenapa coba? Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa anak-anaknya bodoh? Karena pema ada juga. Saya tidak suruh tunjuk. Ya itu toh supaya penting. Jemaat. Untuk itulah dia bilang, jangan. Itu bahasa pertama. Bahasa yang kedua dia melanjutkan itu kata jangan takut. Kalimat jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu pengulangan dari satu kalimat yang sangat penting. Adam dan Hawa itu di Taman Eden, mereka melakukan sesuatu, melangkah melewati batas yang Tuhan tentukan. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yaitu tidak boleh. Waktu orang melewati batas itu, jadilah dosa, dibaca. Terus Tuhan datang, Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Adam cari masalah itu. Adam mau mati tuh. Ini pertanyaan mengirim pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Buat apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami ada makan ini buat. Siapa suruh kamu makan? Orang dua baku tuduh. Kamu dua sini. Tuhan panggil, Tuhan kasih pakaian. Tuhan yang bikin pakaian bagus ke tidak? Kenapa suara kecil? Tuhan kasih makan. Tapi tuh kemudian Tuhan bilang begini, keluarlah kamu dari Taman Firdaus. Di luar Firdaus tetap ada makanan. Di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya sampai di Golgota, ini sebuah rentetan yang panjang. Di Golgota itu penjahat yang begini, Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Kalimat ini berulang, Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Jangan takut, telah lahir bagimu juru selamat.
Kalau begitu cari Tuhan jangan hanya sekedar mau sembuh dari penyakit. Tuhan bisa sembuhkan orang kok tidak? Tapi bukan dia datang untuk sembuhkan orang saja. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih sehat kok dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu, Shopee itu, minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini kena gerimpit pulang pilek. Jangan cari Tuhan sekedar hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan sekedar bikin orang untuk kaya. Itu bukan tujuannya. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Betul atau tidak? Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dalam punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di rumah, tinggal di penjara sana. Tapi kaya-kaya semua. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu Natal saja pakai tanya di itu orang. Mas, bisa bayar 6 kali? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Kalimat Tuhan Yesus dalam rangka jangan takut. Dia kasih tahu bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Istri di, ibu-ibu sudah merah dalam muka. Gitu. Nah, itu beritanya, itu berita Injilnya. Kronologi pertama Lukusnya, kronologi kedua adalah beritanya. Tapi sekarang kepada siapa? Gembala. 1, 2, 3. Sama-sama kita tahu dalam masyarakat Palestina, gembala itu orang yang tidak bisa dipercaya. Suka tipu dan suka bertengkar rampas lahan. Untuk kepentingan pakan ternak. Pertanyaannya, yang duduk semua ini bisa dipercaya? Satu berita yang luar biasa disampaikan melalui orang yang tidak bisa Kenapa suara hilang? Ini semua bisa dipercaya? Ini orang yang akan membawa berita Injil ini mendefinisikan diri dulu. Saya bisa dipercaya kok tidak? Saya mulai dari contoh ringan untuk kita pahami bagian ini. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik kok tidak? Yakin baik? Baik saja atau baik sekali? Kalau begitu saya mau tanya. Siapa punya suami yang pagi-pagi istri siap sarapan, terus suaminya bilang, sayang, terima kasih. Ada? Ada? Ini suami dong ini. Istri bikin sarapan dong tidak terima kasih. Tapi kalau di Makassar, makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang janji itu mbak, besok saya datang lagi ya mbak. Ada suami-suami begitu? Siapa punya suami coba angkat tangan kita. Hei jangan angkat tangan. Ya, terus setelah dengar khotbah ini, suami pikir betul. Ini pendeta yang diomong betul ini. Sebentar pulang. Istri siap makan malam dengan yakin sekali. Dia punya suami bilang, sayang, terima kasih. Ibu-ibu langsung percaya. Coba kasih tahu saya, ibu-ibu langsung percaya kan? Bisa langsung percaya. Kan suami sendiri kenapa tidak percaya? Ini
orang sudah mau jadi orang baik ini, mau mendefinisikan diri sebagai orang bisa dipercaya. Sekarang dia bilang terima kasih. Dia punya istri saja pikiran. Pasti suami bilang sayang, terima kasih. Dia punya istri pikiran itu. Istri pasti pikir ada dua. Yang pertama pasti istri pikir begini. Tidak tahu roh apa naik sampai suami. Atau yang kedua, jangan sampai istri pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Dia tiba mendefinisikan diri sebagai orang baik. Itu susah. Betul kok tidak? Ini yang duduk di sini ini bisa dipercaya semua ini. Mantap. Tidak ada akun palsu. Yang hujat-hujat pasangan calon itu ada. Itu. Nah, atau saya mau pisah lagi. Biar yang bawa lampu dia pusing. Itu saya mau pisah lagi. Oke. Jemaat. Misalnya ada ASN yang suka terlambat. Ada. Banyak di Luhut Timur. Terima gaji juga. Memang itu manusia. Terus dia biasa terlambat ini. Biasa masuk kantor jam berapa? Jam 1. Jam berapa masuk kantor di Luwu? 7.30. Dia suka terlambat, datang jam 9. Terus setelah dengar khotbah ini, terus dia bilang begini, betul. Sebaiknya kita jangan terlambat. Saya harus berubah. Hari Senin dia pergi 6:30. Paling duluan. Terus saudara sampai, saudara bilang, Bapak, baru 6:30. Iya, saya mau datang, saya mau berubah setelah dengar khotbah. Saudara percaya? Ini orang yang sudah niat hati baik-baik ini, saudara percaya? Atau ada yang bilang, hari pertama. Jadi mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Betul kok tidak? Suami-suami di Luwu ini bisa dipercaya. Dorang punya HP pakai pola yang tidak rumit. Ada suami yang dia punya HP masih pakai sidik jari, kontak mata. Dia polisi. Rahasia negara apa yang tidak boleh diketahui oleh istri? Mendefinisikan diri sebagai orang bisa dipercaya. Berita ini kita yang bawa. Saudara pernah kok tidak dengar kalimat bilang begini, kamu ini pergi ke gereja tiap hari tapi sama saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu menunjukkan bahwa input kita tidak menghasilkan output. Terlalu jauh terpisah antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu bilang haleluya, hari Senin gila. Sampai Sabtu, Minggu haleluya, Yesus baik. Tidak bisa dipercaya. Saya kelihatan sungguh-sungguh sekarang. Kedua, dorang tukang tipu. Saya mau tanya dulu, jemaat. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Jemaat. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Siapa yang bilang boleh? Tipu itu tipu. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Satu tipu melahirkan tipu baru.
Bapak, kenapa tidak datang gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta, saya sakit. Ini tipu ini. Ketemu dia istri, kita bilang, ibu, bilang bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, bilang, tidak ada baik-baik itu dia di rumah itu. Terus kita ketemu dia, kita bilang, bapak, ibu bilang bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Alkitab mencatat, bapa dari segala penipu ialah. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa nama. Oh, di sini ada dia pun bapa nama begitu. Pendeta Yandi, kami ini. Dulu tidak suka tipu. Kami hanya suka pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa kau tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi, tapi itu dia tidak terima. Kenapa kau datang terlambat? Siap. Sebenarnya saya tidak terlambat komandan. Oh tapi. Jadi sebentar pulang dari sini ketemu yang tidak datang ikut ibadah di sini, terus dia bilang, kenapa kau tidak ikut ibadah? Terus dia bilang, sebenarnya sudah. Saya sudah tahu yang kau punya maksud itu. Di sini ada yang tukang tipu. Ada satu anak umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak setiap kali mau kencing, dia minta tolong dia punya bapak kasih kencing. Tapi dia punya bapak perasaan, mas anak kecil suruh saya kasih kencing. Akhirnya dia ajar dia punya anak, adek, kalau adek mau kencing adek kasih tahu, bilang adek mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali dia punya apa dengan staff, mau kencing dia datang, dia bilang, papa, yo, adek mau menyanyi. Dia punya bapak bangun putar-putar kasih kencingin anak, selesai. Satu waktu dia punya papa mama berangkat ke Jakarta, titip ini anak dia punya om dorang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun, dia punya om, yo, adek mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu, dia punya om bilang, jangan nak, ini sudah tengah malam nak, jangan. Ini anak rasa tidak bisa, bilang, om, adek menyanyi. Dia punya bilang, nanti itu orang di sebelah barat tidur. Cek, ini anak rasa sudah tidak tahan, dia bilang, om, adek sudah tidak bisa. Adek harus menyanyi sudah. Dia punya om juga sudah kasihan, dia punya om yang sudah nak, kalau begitu adek menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya telinga. Saya mau tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om toh. Di sini ada yang tukang tipu-tipu itu. ASN jujur-jujur, suara hilang. Polisi, tentara, pendeta jujur. Kan ini refleksi toh. Beta juga. Jemaat. Mau tahu kami pendeta-pendeta ini baik. Kalau tidak jangan tunggu waktu kami berkhotbah. Itu baik semua. Coba tinggal dengan kami di rumah. 2 minggu saja. Jelas. Ini tantangan ini. Amin kok. Ini belum ke Bethlehem, masih di rumah pelayan, masih di pastori, ini belum sampai Bethlehem. Hancurkan. Oke, itu kronologi kedua. Berita, lokusnya, beritanya, orangnya suka berkelahi. Di sini ada yang tukang berkelahi. Bikin status gila di Facebook. Yang orang bikin status tidak sebut nama juga dia kepanasan.
Dia teruskan ke tetangga. Susah betul. Tiap hari mau bertengkar berkelahi. Sudah tua itu tolong jaga diri, asma, asam urat. Tidak usah bertengkar berkelahi. Dia mau lawan semua orang, protes semua orang. Ada juga di Luwu, ada di sini. FAM, saya kan hanya tanya toh. Oke. Lalu saudara, setelah kalimat Injil itu, setelah tambah mic 1 kok 2 kok. Oke. Baik. Setelah kalimat itu, tampaklah bala tentara surgawi. Pertama kan dia sendiri. Setelah kalimat Injil itu, malaikat Tuhan banyak-banyak datang dan menyanyi. Ini menarik. Kenapa? Ada 2 pesan utama. Pertama, mereka bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka bernyanyi bersama. Jemaat, orang tua dulu yang tidak sekolah ajar kita bilang begini. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Ulang. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama tapi mimpi? Lebih baik tidur tempat tidur berbeda tapi mimpi. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi bersama itu kenyataan. Maksudnya isi cita-cita, idealisme masa depan untuk daerah ini, mimpinya mimpi sama-sama. Jangan biarkan itu bupati bermimpi sendiri. Jangan biarkan Kapolres mimpi sendiri dan dimimpi sendiri. Pol PP. Cek. Makasih. Cek. Saudara, ini soal visi, soal mimpi sama-sama. Soal mimpi sama-sama. Kita bisa. Cek, ini barang tidak mau mimpi dengan saya. Cek. Sudah. Oke, saya meminta jauh. Cek. 4 langkah ke belakang. Cek. Aman kau di situ. Mantap. Tidak. Cek. Kenapa lobet semua? Lobet. Mana baterainya? Wih, yang mana ini? Cek. Jemaat, jangan kasih tinggal bupati mimpi sendiri. Jangan kasih tinggal ini Kapolres mimpi sendiri, Dandim mimpi sendiri, Pol PP mimpi sendiri, Hansip mimpi sendiri. Harus mimpi bersama-sama. Karena itu segera pergi tidur sudah, supaya bisa mimpi. Apa yang ingin saya mau bilang? 2. Pertama, peringatan. Kalimat ini tidak bermaksud supaya suami-suami pulang ke dia istri bilang, tadi pendeta Yandi bilang, untuk apa tidur sama-sama tapi mimpi beda. Jadi mama yang penting kita 2 tidur berbeda tapi mimpi sama. Saya tidak maksud itu.
Tapi yang kedua, ingat, banyak kali kita teman-teman pendeta ini duduk sama-sama baju hitam, sama-sama kolar putih, gereja Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita punya hati tidak tulus. Kita sulit membangun mimpi bersama. Satu pendeta menghujat pendeta yang lain, satu gereja menghujat gereja yang lain. Kenapa? Karena kita lagi bertengkar di luar dari kemuliaan. Nanti sebentar saya bicara tentang kemuliaan salib, karena lagunya mengatakan begitu. Serius ini. Kenapa? Menyanyi bersama-sama itu tidak gampang. Murid Tuhan Yesus itu ada berapa? Itu banyak atau sedikit? Lebih banyak orang di Luhuk atau murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus yang 12 saja, ada orang yang nelayan-nelayan kecil di Galilea. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Tapi ada pejabat seperti Lewi. Anak muda seperti Yohanes. Tetapi ada orang tua seperti Yakobus. Ada orang yang cinta Roma seperti Lewi, pemungut cukai. Roma menaksir pendapatan dari satu daerah, lelang jabatan. Lewi ambil, pungut dari masyarakat, makan dari pungutan itu dan kirim ke Roma, mengabdi kepada Roma. Tapi ada Simon orang Selot yang anti Roma, mau bikin revolusi besar untuk menghancurkan Roma. Dorang 12 saja berbeda-beda. Bagaimana membangun mimpi bersama? Apalagi gereja begini banyak. Apalagi TNI, Polri begini banyak. Mengelola sebuah perbedaan ini bukan persoalan gampang. Tuhan tidak memanggil kita untuk seragam. Dia memanggil kita untuk menjadi satu, bukan menjadi seragam, bukan 100. Aduh. Dipanggil menjadi bukan dipanggil menjadi seragam itu satu A semua A, satu baju putih semua putih, seragam. Menjadi satu tuh pengelolaan perbedaan. Siapa tidak cinta pada perbedaan tidak boleh hidup di dunia. Karena fakta kosmis menunjukkan semua yang di dunia berbeda. Ada atas ada panas ada kanan ada laki-laki ada. Itu beda atau sama? Pendeta Yandi ini pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Jemaat yang hadir ini, dorang bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu khotbah pendeta Yandi bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu nanti namanya ke bahasa Kupang bilang bakorek. Jadi bisa berbeda. Mengelola ini perbedaan, mau menyanyi. Kan panggilannya menyanyi bersama toh. Itu harus ini saudara tahu kan, video ini beredar luas. Ketika saya bilang begini, mengelola perbedaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Pisang, ubi, santan. Sudah jadi dia punya nama? Kolak. Sudah jadi kolak. Kita makan pisang, masih rasa pisang atau tidak?
Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Masih bisa kumpul di satu tempat, nama periuka, pancika, tupperware-ka. Tapi beda-beda toh. Ada yang polisi, ada yang ASN, ada yang ibu rumah tangga, online terus. Kenula. Ya toh. Atau siapa di antara kita yang dia mau makan kolak, dia pergi makan pisang di sana. Pindah lagi makan ubi di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Beda tidak apa-apa. Kumpul pendeta-pendeta banyak nih mantap, tapi kita berefleksi. Ada gereja yang suka menuduh, gereja di dorang itu tidak ada roh, itu tidak ada. Di kita yang roh sampai keluar. Separuh keluar lewat jendela, separuh keluar. Jangan begitu dong. Kita ada anak orang pulang dari Makassar bawa baju 4. Anak pertama langsung bilang, papa terbaik. Anak kecil sini. Mana yang kita punya anak? Semua kan berbeda. Cara Tuhan berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga beda Tuhan berjumpa seorang pendeta. Cara Tuhan berjumpa seorang polisi beda Tuhan berjumpa seorang tentara. Beda Tuhan berjumpa seorang ASN. Supaya perjumpaan yang berbeda karena Tuhan sangat besar itu. Waktu orang berkumpul begini bercerita tentang perbedaan itu kita mengatakan ternyata Tuhan kita luar biasa dalam perjumpaan ini. Menyanyi bersama. Untuk menyanyi bersama, tolong jaga itu suara 1, 2, 3 dan tolong jaga kapan masuk. Jangan kita menyanyi bermulai sebelum hai dunia, tunggu sedikit kita semua. Jangan terlalu bikin diri inti. Berkhotbah. Saya berkhotbah di satu acara, ada ribuan orang hadir. Menurut khotbah ada kesaksian. Ada ibu satu bilang begini, waktu itu antara tidur atau tidak tidur, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Surga itu bagus. Saya bilang, oh betul bagus. Dia jalan-jalan, terus dia lihat ada ruangan satu. Dia coba lihat, itu ruangan terdiri dari mulut-mulut semua. Mulut. Tahu mulut? Dia tanya malaikat. Kenapa itu ruangan mulut-mulut semua? Terus malaikat bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa malaikat bilang begitu? Pendeta itu khotbah bagus jadi mulut masuk surga, tapi kaki tangan di neraka semua. Saya tersinggung. Pas mau khotbah, saya bilang, ibu, kita selesaikan yang tadi. Saya bilang, ibu tahu pisau? Tahu. Coba ibu ambil pisau, iris ibu punya jari kelingking. Sudah berdarah, coba ibu sudah berdarah, coba ibu bilang begini, sudah rasa. Dia bilang, tidak bisa. Alkitab, kepala gereja itu Tuhan Yesus. Kita satu tubuh dengan banyak anggota. Cek.
kepala gereja kalau jauh mungkin kok. Nah, saya pulang. Saya pulang di sini. Aman kok. Cek. Oke. Saya bilang, Ibu, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus kepala gereja dan kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata karena dia mata tidak lebih penting dari tangan. Kaki tidak lebih penting dari telinga. Semua dengan fungsi yang sama. Fungsi yang berbeda tapi dengan maksud yang sama. Siapa di antara kita yang malam-malam perut sakit mau pergi ke WC, terus kaki bilang perut, maaf, pergi sendiri. Alkitab mengatakan kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Karena itu kita semua penting, Ibu. Jadi kalau mau masuk surga, mulut, kaki, tangan, perut masuk semua. Ibu jangan bikin pengajaran sesat. Masa mulut sendiri masuk dan itu mulut pendeta? Ibu hati-hati. Itu pertama. Tapi nyanyian ini isinya begini. Kemuliaan bagi Allah, damai di bumi. 1, 2, 3. Damai di. Tidak boleh ada satupun kemuliaan manusia yang melebihi kemuliaan Allah. Tidak boleh ada satu manusia pun yang oleh karena alasan tertentu merampas kemuliaan Allah. Tidak boleh. Bertalenta dan berkarunia seperti apapun kita, tidak boleh. Saya pendeta Gemit, Gereja Masih Injili di Timor. Kami punya periodisasi itu 4 tahun. Boleh 2 periode di satu tempat, 3 periode di satu klasis atau wilayah. Ini jemaat dorang ini jemaat dong ini. Kalau dorang suka satu pendeta, ada yang pergi di kantor sinode bilang begini, sinode, jangan kasih pindah dulu kita punya pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah itu pembangunan tidak jadi. Itu kalau suka pendeta. Kalau tidak suka pendeta dia bilang, ada juga di Luwu. Di jemaat mana itu? Aneh itu. Ada, saya mau tanya loh, di Luwu ini ada satu jemaat yang pendeta 2-3 orang, adakah? Ada kok tidak? Yang satu jemaat pendetanya ada 2 atau 3 ada? Ada kok? Ini jemaat dong, ini kadang suka pilih-pilih pendeta. Betul. Dorang baca di warta. Yang pimpin gereja pertama jam 7 pagi pendeta ini. Dia bilang, setan. Ini mau menyanyi bersama ini. Kemuliaan manusia sudah lebih tinggi kemuliaan Allah. Nah, sekarang bagaimana? Saya jelaskan. Kenapa pendeta saling menghujat, gereja saling menghujat? Kalau kita lagi bertengkar sesuatu di luar dari kemuliaan salib. Alkitab mencatat dengan sangat baik.
Tuhan Yesus tidak mati konyol di atas kayu salib, tapi dia dimuliakan supaya kita yang terputus hubungan dengan Allah disatukan kembali. Ada satu lagu lama, ini lagu terlalu tua, mungkin hanya orang tua yang tahu ini lagu, tapi kita menyanyi. Kalau saudara masih ingat, menyanyi ulang. Kalau tidak ingat, belajar ulang. Pada satu bukit jauh dari sini, jauh dari sini, lihat salib, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhan, ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kaki. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Kenapa ada orang sombong? Karena dia suka melihat ke kiri dan ke kanan. Dia membandingkan siapa lebih bagus dari siapa. Tidak akan ada orang yang memandang pada salib itu dan menyombongkan dirinya. Tidak ada. Kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan, Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Seberapa besar engkau mengasihi aku? Dia tidak menjawab saudara. Kalau saudara tanya, seperti apa engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Kalau orang datang pada salib itu, kesombongan tidak ada. Di sini ini ada yang sombong. Golongan 2 mah sombong. Gaya. Ada yang honor mampu sombong. Ada baru calon pendeta sombong. Ada pendeta kepala botak sombong. Janganlah. Rendahkan diri. Sedikit kita mau menyanyi sama-sama tuh. Rendahkan dirimu. Supaya bisa menyanyi sama-sama. Mau jalan bersama-sama. Jangan ada kepalsuan di antara kita. Ingat, semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Saya datang, saya bisa bilang slow. Dia bilang slow. Kita sudah lewat berseparuh bilang Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat, orang cantik semua. Pakai baju gagah-gagah lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus, mau lihat-lihat terus. Baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Karena itu Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hati, seperti untuk, dan jangan untuk, bukan seperti untuk manusia. Ini ASN dan juga satu. ASN. Ada yang bilang, dia pun teman satu mau rajin sedikit ini, yang dia bilang, ini negara banyak yang urus.
Tidak usah terlalu sibuk lah. Pernah dengar itu kalimat? Atau omong sendiri? Kerja baik-baik. Oh kaya. Mau menyanyi bersama-sama ini. Kemuliaan bagi Allah, damai di bumi. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, dia punya nama damai sejahtera. Dan ingat, yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya enak. Ada yang pernah sakit gigi? Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Sakit gigi itu terlalu tersiksa betul. Kepala di bawah, kaki di atas, putar-putar, tidak bisa tidur. Tetangga putar, kita tersinggung. Siapa yang sakit gigi, dia ambil air, taruh gula, bikin manis tinggi, terus dia kumur. Hei, kenapa kau sakit gigi kumur gula? Bapak, biar ulat ambil yang manis-manis supaya dia jangan ganggu-ganggu kita. Kadang-kadang untuk penyembuhan obatnya mesti pahit. Mesti pahit. Mesti marah dia. Stop! Itu anak-anak yang ribut. Kau stop! Kan begitu. Kita baru mau stop sedikit, orang tua tersinggung. Mau keluar bikin gereja baru. Ada juga di Luwu. Mulai bertuduh sudah. Ini ASN ini suka pilih-pilih pemimpin. Melayani tidak melayani, bilang yang pimpinan dulu lebih baik dari yang itu. Hari terlalu baik, sedikit-sedikit dia kasih kita uang jalan. Mulai. Nah, saudara, saya ini jauh dari saudara, saya tidak enak. Saya kayak mau deket-deket saudara. Saya supilai. Oke. Ini sampailah kita. Yang tadi itu pengantar. Ini baru masuk khotbah dengan tema. Yang tadi panjang-panjang itu ini baru mau khotbah. Karena kita baru mau jawab tema. Ada yang sudah lapar? Ada? Saya tanya panitia. Oke. Setelah malaikat-malaikat itu pulang, mereka baku ajak, marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke. Satu dua hal ini akan saya sampaikan. Pertama, ajakan di antara mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka sesaat. Paling banyak gembala-gembala itu menjaga kawanan domba milik orang lain. Dan sekarang mereka makan minum dari menjaga ternak itu. Dan mereka baku ajak, mari kita pergi ke Bethlehem. Meninggalkan sesaat pekerjaan kita. Dari apa yang mereka makan, mereka tinggalkan sejenak. Saya bilang pada saudara, jangan sampai kita terlalu cinta pekerjaan sampai lupa cinta Yesus. Ada orang bilang, saya bilang, pendeta, kerja itu juga ibadah. Oh, lalu kenapa mau nikah datang di gereja? Kerja, ibadah. Ibadah itu dalam konteks kita bergereja, masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Daya dorong dari ibadah kita dalam ibadah liturgi seperti ini, mendorong kita untuk kita masuk dalam ibadah raya kehidupan. Supaya jangan korup.
supaya etos kerja bagus. Harga juga terlalu tinggi. Waktu buka kios, hari Minggu bilang haleluya, harga garam halilintar. Kita bisa sukses dalam ibadah liturgis, tapi gagal dalam ibadah raya. Gagal. Tidak punya integritas. Karena itu, puluhan tahun yang lalu perusahaan-perusahaan besar itu mencari orang yang otak bagus. Beberapa kali kemudian mereka mengevaluasi, ternyata otak yang pintar saja tidak cukup. Harus dengan emosi yang bagus. Mereka cari orang yang otak bagus dan emosi bagus. Satu dekade kemudian mereka evaluasi, ternyata otak yang bagus dan emosi yang bagus tidak cukup. Harus tambah satu, spiritualitas yang. Spiritualitas itu apa? Gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi. Saya ulang. Yang di dalam itu teologi, yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Apa yang kita imani, perjumpaannya dengan etika membentuk spiritual. Jadi kalau dia lihat ada sampah yang punya spiritualitas yang bagus, dia ambil itu sampah, dia buang. Gerakan di dalam keluar. Yang dari luar ke dalam, dia dapat lihat, dia kasih, dia pun teman, Bapak, pas saya ambil Bapak tuh foto habis muat di Facebook baru tulis, kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan. Karena itu sejenak, jasmani memang penting, tapi rohani lebih penting kan. Saudara, latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Beredar di grup-grup WA yang begini, sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Ibu dong baru umur 20-30 tahun itu kinclong. 50 meleleh. Mau perawatan bagaimana juga. Saya pun teman, kami masih SMA, dia tato. Guns and Roses, gang dia pangku kaki begini, tinta bagus, kulit bagus, kontras dapat, wih mantap. Itu umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita pergi lihat dia, kita juga sedih. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, sudah seperti orang menyembah. Turun. Mau apa? Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya bilang, ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan, terus ada yang tanya, siapa itu sayang? Yang itu siapa? Itu saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik, jangan percaya. Masa anak perempuan dan mama macam kakak adik?
Anak dengan mama kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak nona itu muka terlalu tua, jadi tipis dan dia punya mama. Atau kemungkinan kedua, dia punya mama menikah terlalu muda, baru umur 5 tahun sudah nikah, akhirnya tipis gitu. Akhirnya selesai. Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan, pensiun, ASN, TNI, Polri, perusahaan kasih pensiun orang kira-kira 60 tahun kan. Waktu kita masih aktif, kita sampai kantor orang bisa bilang, siap laksanakan hormat lanjutkan diri. Aktif. Pensiun mau terima taspen. Aduh, anak kecil yang baru honor 3 bulan ini, lihat kita dari jauh bilang, tua, asam urat. Bukan. Kita marah. Duduk di rumah pensiun, hari Jumat bilang saya pi kantor dulu, pi kantor mau lihat anak-anak sekian lama 1 tahun 2 tahun pensiun belum pilih ada orang. Saudara kira dong ada senang mau sambut saudara. Turun dari otot, turun dari motor, turun dari ruangan dia bilang, siapa? Hantu. Jadi kalau lagi berkuasa, tolong jaga baik-baik. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Pegang tongkat, mau naik lantai 2 ada yang dalam begini. Tidak ada. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, umur 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah. Kita tidak kunyah, kita seperti mall saja. Dia punya rasa suami. Apa yang kita andalkan di dunia? Jadi tolong kerja. Ada orang ini yang dia sibuk dengan tidak wajar di kantor. Orang lain masih sempat ganti pakaian seragam, dia tidak ganti. Istri tanya kenapa? Sibuk. Orang begitu dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu cara menikmati. Dia tahu cara mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Akhirnya, saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak pendeta, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, pendeta. Sudah perujukan baru. Gaya. Jadi marilah sesaat kasih tinggal itu pekerjaan. Panggil istri kau berdoa. Panggil suami. Pegang istri punya tangan. Omong dia, mama mungkin ini hari terakhir. Tapi omong. Dulu kita perjuangkan istri setengah mati toh. Istri ada tinggal di Makassar, kita di sini tiap hari pergi pulang. Sudah nikah kita sia-siakan dia lagi. Tolong jaga. Bahkan tanggal kita mau nikah, babi yang tidak tahu apa-apa saja ikut mati gara-gara kita punya pernikahan. Aduh tolong. Tolong bikin baik. Nah, tapi pesan berikut ini menarik. Saya tambah 2 pesan, sebenarnya banyak tapi saya semua pulang.
Ada 2 pesan tambahan. Sana ini teks ini ada beberapa pesan, tapi sudah nanti pendeta lain tambah di tanggal 24. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Sama-sama kita tahu Bethlehem itu asal katanya adalah Bait Laham, rumah roti, rumah makan. Ajakannya bilang, mari kita pergi ke rumah makan. Saya ini pendeta jemaat. Kadang-kadang saya heran. Ada ibadah syukur di situ. Pendeta pergi waktu ibadah orang sedikit. Pas makan banyak kok sedikit. Banyak kok sedikit. Ini pendeta bisa ajak salah ini. Dia lebih dapat lihat makanan daripada lihat ibadah. Ada yang suami istri tinggal dekat itu rumah. Istri bilang, tuh sudah siap habis. Istri bilang, papa, mari. Suami bilang, masih ibadah. Dia mau pikir. Ada juga di Luwu. Ada di sini. Nah, dia duduk di sini atau di situ? Hei, aneh, hati-hati yo. Ini ada bapak-bapak. Bapak-bapak. Dorang su bagus, sudah ada vokal grup kaum bapak. Tapi ada 2 tapi. Tapi pertama, latihan sampai jam 2 subuh. Sampai istri mesti marah-marah baru dia pulang. Ada itu bapak-bapak di sini. Itu tapi pertama. Tapi kedua, titip pesan lewat istri atau anak. Kasih tahu itu pendeta, vokal grup kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa? Belum lengkap. Mau lengkap bagaimana pulang jam 3? Habis menyanyi langsung pulang. Aduh, kalau tidak keluar merokok di luar. Ada tuh bapak-bapak di sini. Yang masuk di dalam tapi duduk di luar ada. Marilah kita ke Bethlehem. Jangan sampai orang dapat lihat makanan bukan Tuhan. Ada itu. Doa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Mesti baik toh. Tapi coba ikut gereja. Pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh bilang, ada begitu. Dia mau ajak gimana? Ada syukuran, pendeta khotbah. Pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, bersama dengan keluarga kita menyatu dalam doa syukur. Pas mau doa, ibu-ibu semua ke dapur. Baku ajak, mari Jo. Sampai di belakang yang ketua dapur itu bilang, siap sudah. Ku tadi suka si panas, padahal hanya kacang berenebon. Orang ibadah dia kasih tinggal. Ada ibu-ibu yang jadi tukang kepala dapur di sini ada. Mana itu ibu yang mana itu? Itu ibu yang mana? Ibu yang mana itu? Ibu stop sudah, stop. Nanti sebentar baru bilang, ada yang Maria, ada yang Marta. Aduh. Stop ibu stop. Jadi ibu minta maaf ibu. Mari kita pergi ke Bethlehem. Oke.
Itu kacang Brenibon itu memang kacang masalah betul. Dari zaman Yakub sampai ini hari hanya itu kacang saja yang bikin orang meninggalkan ibadah. Tagal itu kacang itu. Sebentar ada. Memang repot juga. Nah, ada orang yang ibadah duduk di luar. Pendeta ada lihat ini, dia jalan keluar terus. Tapi pas mau terima berkat, pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dia cepat-cepat masuk langsung. Ada di luar, ada yang begitu. Yang sepanjang apa duduk di luar pas mau terima berkat. Lama-lama kita doa serahkan. Coba ikut ibadah sedikit. Ada bapak-bapak bagus ikut ibadah, tapi dia kasih tahu dia punya pengurus kaum bapak. Saya pergi tapi jangan suruh saya doa. Lalu bapak pi apa? Susah itu. Bethlehem. Jangan sampai orang lihat makan. Ingat jemaat, kita semua ini akan mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati orang bilang, aduh itu pendeta yang kepala botak itu. Aduh kasihan dia mati. Kalau ada yang cerewet sekali mati, orang bilang itu pendeta terlalu cerewet. Kalau ada yang rapi sekali, kita bilang itu pendeta terlalu rapi. Kalau yang mati itu orang yang disiplin sekali, kita bilang itu orang terlalu disiplin. Nah, kalau yang mati itu suka bungkus makanan. Ada dulu, ada ibu-ibu. Tunjuk dia sedikit. Yang mati suka bungkus makanan itu pasti pendeta tanya, yang mana ya? Terus dia bilang, ada pendeta. Yang mana? Itu kalau kita sebut pasti pendeta tahu. Yang mana? Itu yang biasa berbungkus. Itu kalau jemaat. Kalau saya pendeta, saya bukan kita, saya pendeta yang itu gampang, dia punya satu lebih soft. Anak bungsu saya nama Jonathan, umur 8 tahun. Kalau pendeta Yandi pergi dan suka ini daging, pendeta Yandi langsung bilang, Jonathan paling suka ini. Kasihan itu Jonathan itu. Jonathan paling suka ini. Langsung tuan dan nyonya pesta langsung bilang, bertobat, saudara, bertobat. Aduh, marilah kita pergi ke, tapi bukan untuk cari. Jemaat bilang saya, Pak Pendeta Yandi, ini kolekte banyak-banyak, siap dong kopi biar jemaat. Saya bilang, kau mau makan? Pulang di rumah, pulang. Kira kita pusing urus lu makan di gereja. Ini bungkus. Oke, sudah tambah satu cukup. Dengar, ajakan berikut. Mari kita pergi ke Bethlehem. Tuhan datang, dia tidak akan pernah bertanya, kita sudah mutasi berapa banyak? Berapa periode jadi pengurus sinode? Itu tanya. Dia tanya, ada berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Saya bicara dalam dua konteks. Satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru saja menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan air
Ribuan orang, ada cerita kehebatan itu. Tuhan Yesus kasih tinggal. Dia pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau kerasukan legion berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Bayangkan kita punya teman majelis, satu roh jahat dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Bagi orang lain dia jahat, bahkan bagi diri sendiri dia jahat. Injil Markus mencatat begini. Ketika Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen hanya kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Injil Markus bilang, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Mereka meminta supaya mereka masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Matilah 2.000 ekor babi. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa dia biarkan itu 2.000 ekor babi mati? Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi kan? Tapi yang haram itu mereka pelihara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung, kalau babi satu ekor harga 4 juta kali 2.000 berapa coba? Berapa? 8 M. M itu apa? Bukan menobe. Nah, gereja mana pernah alokasikan 8M untuk pekabaran Injil? Uang banyak sedikit, Bethlehem, rumah roti, pesta. Siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan kita punya suami. Ini kasat mata, ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Ini bapak-bapak dorang ini juga satu. Waktu masih pacaran rajin gereja. Sudah menikah dia malas gereja. Kita datang tanya bapak, kenapa bapak kasih tinggal istri pergi sendiri? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau istri sudah pergi itu sama kita sudah. Oh, jadi kalau istri suruh makan sama dengan bapak suruh makan. Bapak-bapak, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri. Betul kok tidak? Atau siapa yang berani bilang begini, komandan, kemana? WC, titip komandan. Tidak, masing-masing pergi sendiri. Ini ibu-ibu juga satu, ibu-ibu. Ini ibu-ibu dorang cantik-cantik pergi ke gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang begini, ibu, mana suami? Terus dia bilang, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko ibu? Kenapa? Susah ini. Aneh sekali. Ada 2 rumah jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak laki-laki, satu punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan kasih tahu yang laki-laki bilang, kakak, hari-hari minggu begitu, tolong jemput kau punya adik perempuan antar ke sekolah minggu ya. Ini anak laki-laki datang jemput. Sampai sekolah minggu,
Yang nona ikut sekolah minggu. Yang laki-laki main kelereng di luar tunggu. Pulang sama-sama. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi di gereja. Laki-laki jemput sampai gereja. Yang perempuan ikut katekisasi, yang laki-laki merokok di luar. Pulang sama-sama. Rupa-rupanya dorang dua jodoh. Setelah menikah, yang ibu terpilih jadi penatua diaken pekerja gereja. Mau pelayanan di mana saja, suaminya siap antar. Tapi sampai sana ibu masuk pimpin ibadah, suami main kartu di luar. Tunggu. Satu waktu dorang mati sama-sama. Menuju pintu surga, Simon Petrus ada berdiri itu. Ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat DP istri masuk, suaminya juga cepat-cepat. Pas suami mau masuk, Simon Petrus, Bapak sabar dulu, Bapak sabar. Kenapa Simon? Bapak sabar dulu. Simon, yang masuk itu sapu istri. Ya saya tahu. Loh kenapa kau tahan saya Simon? Terus Simon Petrus bilang, Bapak, saya tahu. Yang masuk itu Bapak punya istri. Tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saja kan? Jadi minta maaf hari ini Bapak hanya antar saja. Bapak punya tempat di sebelah yang api-api itu. Ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar. Terus bilang kalau sudah selesai WA biar dia jemput, ada. Kalau ada pulang tolong kasih tahu dia ada salam dari Simon Petrus. Jemaat. Gereja kita banyak. Saya kasih tahu saudara. PI kita bermasalah. Pendeta Yandi KKR 1 tahun 260 sampai 263 kali. Banyak. Kalau tidak ada follow up, PI-nya di bawah 1%. Dulu 50 tahun lalu Gemit satu-satunya pilihan beribadah di Kupang. Hari ini lebih dari 50 sinode. Hasil PI, enggak pindah gereja. Tersinggung. Bikin gereja baru. Marilah. Ini mari apa ini? Ini mari kita pi mana ini? Serius itu bagi pertumbuhan gereja. Mari kita pergi ke saya tambah satu saya potong kan. Saudara. Suatu saat Tuhan Yesus pergi dengan murid-murid, terus Tuhan Yesus mau naik gunung. Tuhan Yesus bilang, murid-murid, bawa batu. Dorang bawa. Sampai di gunung Tuhan Yesus bilang, mana kamu punya batu? Semua kasih tunjuk batu begini. Simon Petrus punya begini. Simon Petrus, kok yang penting batu kan? Pokoknya batu. Terus Tuhan Yesus bilang, baik. Saya akan rubah batu-batu ini menjadi roti. Dan masing-masing akan makan dia punya. Nah, Simon Petrus punya kecil. Waktu turun Tuhan Yesus bilang, jangan lupa bawa batu. Sampai di bawah Simon Petrus tunggu kapan Tuhan Yesus tanya batu ini. Lama. Terus Tuhan bilang, ada bawa batu? Iya. Mana? Semua punya tetap, Simon Petrus punya. Kira-kira Tuhan mau rubah ke tidak? Ternyata Tuhan bilang, sebesar itulah dosa-dosamu. Ini karena su tambah rakus. Saya punya video satu. Ada sejumlah pendeta protes ini video, tapi kan saya punya video. Kalau dia tidak suka ya dia bikin video kan. Kenapa dia marah saya? Tagal ada pendeta pergi ke satu acara. Ada oma-oma tua. Agak miskin itu. Bilang pendeta. Pendeta, tanggal 14 boleh pimpin ibadah di rumah? Pendeta bilang, aduh itu saya sibuk sekali ya. Nanti penatua yang pergi boleh oma? Boleh, enggak apa-apa. Makasih pendeta. Dorang ambil makanan, pulang, duduk sama-sama, terus basa-basi pendeta bilang, Oma,
Ada mau bikin acara apa, bikin ibadah. Oma bilang, oh begini pendeta. Kita punya anak laki-laki yang paling tua baru saja dilantik jadi komisaris bank. Ada mau titip berkat sedikit. Pendeta bilang, sabar dulu Oma. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Terus Oma bilang tanggal 14. Pendeta bilang, oh tadi kita kira tanggal 4. Kalau 4 kita sibuk Oma. 14 boleh bisa. Ini aduh. Untung di Luwu ada pendeta yang diomong. Saudara-saudara, ajak orang ke Bethlehem itu aja yang betul. Marilah kita pergi. Mereka pergi dengan senang. Senang pertama sebagai orang yang akan mengkonfirmasi berita dari sorga itu pada apa yang akan mereka lihat. Senang. Tapi Alkitab mencatat mereka pulang dengan sukacita. Senang dan sukacita sama kok beda? Senang dan sukacita sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Beda! Senang itu berurusan dengan kepuasan yang kita terima. Sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kan kita juga tidak tahu mati kata. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Saya tegur satu calon pendeta. Kami KKR. Dia jadi pemimpin pujian 2 malam. Malam pertama habis evaluasi saya bilang, hai kau calon pendeta, berhenti dengan kalimat-kalimat yang engkau ucap pertama itu. Stop! Dia bilang, apa pendeta? Stop! Pendeta umum kok. Terus saya bilang, masa kau bilang begini? Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita. Yang datang dengan masalah, kita fokuskan semuanya kepada Tuhan. Saya bilang, hai, orang datang dari rumah bawa masalah, lu suruh kasih tinggal masalah di luar, dia datang ketemu dengan Tuhan, pulang dia bawa kembali masalah di rumah. Itu yang kau maksud. Justru datang di Tuhan bawa itu masalah. Kalau tidak bawa masalah ke Tuhan, mau bawa kemana? Petugas koperasi. Kan petugas koperasi. Justru kita datang kepada Tuhan, datang dengan masalah. Tuhan saya ini, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu yang kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang. Banyak orang itu beribadah untuk senang, memuaskan diri. Saya punya 2 pengalaman kecil. Ini saya sudah berhenti. Saya khotbah di satu malam kunci tahun. Habis khotbah, ada ibu-ibu bilang, pendeta kita foto-foto dulu. Oke. Pas foto begini ada ibu-ibu satu bilang, pendeta kita nanti akan undang pendeta lagi. Saya bilang, iya ibu, kasih tahu jauh-jauh hari kan saya sedikit sibuk ya ibu. Dia bilang, iya pasti pendeta, biar kita bisa ketawa-ketawa. Saya bilang, kenapa ibu? Coba ibu ulang. Coba ulang biar saya dengar, coba ibu.
Ibu kasih tahu saya bergumul dengan ini khotbah, terus ibu datang hanya untuk ketawa-ketawa. Ibu kalau mau ketawa-ketawa undang Sule, jangan undang saya. Undang Sule. Saya ini mendoakan dan menggumuli ini khotbah. Ketawa-ketawa. Nanti pulang baru bilang, kau rugi tidak ikut pendeta yang di khotbahku. Iya, bagus. Iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. Yang penting kami lucu. Itu ajak salah orang itu. Banyak jemaat bukan cari kemuliaan, cari kepuasan. Yang ajar orang cari kepuasan. Dia mau tersinggung toh. Lama kita minta tolong Pak Polisi, tangkap dia. Kedua, saya pimpin satu KKR. Habis ada bapak-bapak datang yang saya pendeta, khotbah tadi bagus. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, Bapak. Mantap. Hei, coba kita punya pendeta juga khotbah begini. Saya bilang, apa coba Bapak ulang, coba Bapak. Hei, Bapak baru ketemu saya 1 hari. Ini khotbah juga saya suka keliling dunia khotbah pakai ini khotbah. Tapi Bapak baru ketemu saya ini langsung Bapak pun pendeta yang tiap hari khotbah kasih Bapak ini dia langsung salah. Bapak ini bangun mungkin tidak tahu doa pagi. Bapak pun pendeta berdoa ke Bapak. Bapak ini makan mungkin tidak tahu berdoa. Bapak punya pendeta doa makan ke Bapak. Tapi baru ketemu orang lain, Bapak langsung bilang saya baik, dia tidak. Dia bilang, bukan saya pun maksud apa Bapak? Maksud apa? Coba Bapak bilang, maksud apa? Ini jemaat. Mau karmana? Sudah stop. Oke, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Diam-diam sudah kita mau berdoa. Tunduk kepala sudah. Tutup mata kita mau berdoa. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan di situ tutup mata sudah. Angkat hati kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Kita mau berubah toh. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Oke, tetap sudah di situ, tutup mata. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Katakan sesuatu dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Dia sungguh tahu kita di hadapan Tuhan. Nikmati saja 1-2 menit ini. Tuhan, terima kasih. Ya Bapa di surga, kami merenungkan firman-Mu. Dalam keterbatasan dan dosa kami, tapi kami meyakini kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami. Supaya kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Tuhan